Ibu Mintarsi sebagai psikolog sekaligus psikiater. Seperti apa nih melihat sekarang lagi heboh nih kasus Mbah Slamet nih, dukun penggandaan uang di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Begitu sadis membunuh 12 korban dengan cara meminumkan racun dan dikubur mayatnya. Seperti apa mungkin dari sisi psikologi Mbah Slamet sendiri sampai tega berbuat seperti itu? Sekarang kepribadian orang kan berbeda, perikemanusiaan orang juga berbeda, rasa tega terhadap orang lain juga berbeda. Namun sekarang pada umumnya banyak yang terlibat dalam kesulitan keuangan. Dalam hal ini, Mbah ini mencari jalan keluar untuk menipu dengan cara perdukunan. Tapi semua sudah dipikirkan jauh sebelumnya dan semua sudah dipikirkan untuk mendapatkan uang dan dengan risiko membunuh. Ini yang ada dalam hatinya. Jadi memang jiwanya sudah jiwa yang sadis, jiwanya sudah tidak peduli asal dapat uang apapun yang dilakukan. Dan dalam hal ini barangkali cara inilah yang dianggap cukup aman. Berarti faktor karena terdesak juga mungkin, Bu, artinya Mbah Slamet begitu gelap mata nih, tega menghabisi para pasiennya. Sebetulnya memang terdesak, tapi terdesaknya seberapa terdesaknya dan tindakan terdesaknya berakibat apa? Kan ada yang terdesak, dia misalnya lebih baik dia mau mengorbankan diri sendiri. Ada yang misalnya minta-minta, ada yang misalnya bekerja lebih keras walaupun hasilnya lebih sedikit. Jadi tergantung pilihan orang, dan dalam hal ini pilihannya itu terlalu ekstrim, bahwa dia memilih untuk tetap mendapatkan uang dan akhirnya melakukan tindakan yang pembunuhan, tidak peduli. Jadi memang perikemanusiaannya sudah tidak ada, itu sudah pilihan, bukan suatu desakan. Karena kita lihat bahwa semua racun ini disiapkan, bukan mendadak akhirnya emosi terus memukul, tapi betul-betul dipersiapkan untuk dilakukan pembunuhan. Oke, pemilihan media racun sendiri nih, Bu, berarti apakah masih ada mungkin dalam hati Mbah Slamet, atau seperti apa mungkin pemilihan racun sebagai media untuk menghabisi para pasien nih? Biasa kan orang kalau kesal langsung pukul terus dicekik atau apa gitu. Karena itu kita lihat apakah itu spontan atau itu direncanakan. Kalau ini disiapkan racun, artinya ini direncanakan, bukan sesuatu yang mendadak, bahwa orang itu datang, orang itu emosi lalu memberikan emosi yang menanggapi emosi itu, tapi sudah tahu, oh ini akan menagih. Karena menagih, maka dia melakukan persiapan dengan pembunuhan yang dia anggap paling aman bagi dirinya. Sudah dipikirkan bahwa ini aman, walaupun ternyata tidak aman. Oke, kalau melihat korbannya sampai 12 orang nih, Bu, gimana, Bu? Artinya kok tega sampai 12 orang menghabisi pasiennya ini? Itulah ketegaan yang terjadi. Jadi kita tahu bahwa ada saja orang yang tega. Kita lihat misalnya pembunuh bayaran, itu juga tega sekali kan. Dia tidak peduli orang itu salah atau tidak, pokoknya asal dibayar, ya dilakukan pembunuhan. Walaupun ada yang masih lebih realistik, tidak otomatis membunuh, tapi cukup banyak juga asal dibayar. Jadi prinsip utamanya adalah uang. Prinsip utama pada Mbah ini adalah uangnya. Uangnya dapat berapa, kemudian dilakukan pembunuhan. Ini semuanya kepribadian dasarnya. Kepribadian dasar sudah terbentuk untuk tidak mengikuti norma yang ada, tidak mengikuti masalah perikemanusiaan, dan tidak kurang ditekankan dalam keluarga pentingnya berperikemanusiaan, pentingnya untuk ikut memikirkan perasaan orang lain. Oke, Bu, kalau melihat korbannya ini, pasiennya artinya banyak, Bu, datang dari berbagai daerah hanya karena ingin menggandakan uang. Bagaimana mungkin psikologi para korban ini sampai dia
mau nih percaya untuk menggandakan sesuatu yang mustahil gitu Bu. Kita bayangkan ya, orang yang sudah terlalu sulit, orang yang sudah dia sudah mungkin sudah cari jalan keluar tapi tidak berhasil. Orang yang terlalu sulit ini kadang-kadang atau seringkali kalau dia terlalu memikirkan kesulitannya dan bukan mengatasi misalnya dengan ya hidup lebih sederhana dan mencari uang lebih banyak walaupun hanya sedikit, tapi akhirnya bagi mereka itu terlalu berharap, dan kalau harapan terlalu besar maka mereka juga mudah tergoda. Dalam hal ini tergoda untuk menggandakan uang walaupun dalam hatinya bukan 100% benar, tapi dia tetap berkeinginan untuk mencoba. Ini kan di Indonesia sering terjadi kasus beginian. Kenapa masih banyak yang masih percaya gitu dengan adanya? Apakah harus dirubah cara berpikir masyarakatnya atau seperti apa Bu? Jelas cara berpikir masyarakat dirubah, tapi kita tahu dalam keadaan di mana keadaan ekonomi tidak terlalu parah, mereka juga belum tentu melakukan. Jadi kita bayangkan seseorang yang mempunyai kebutuhan kemudian mendapatkan seorang dukun untuk menggandakan uang, maka dalam dirinya ada persentase tertentu untuk percaya dan ada persentase tertentu untuk tidak percaya. Lalu ditambah lagi beraninya mengambil risiko karena dia sudah betul-betul kepepet. Jadi semua ini akan ikut menentukan apa yang akan dia lakukan. Terus bagaimana mungkin reaksi para keluarga korban ini ketika mengetahui ternyata keluarganya diam-diam menemui seorang dukun untuk menggandakan uang dan ternyata nasibnya tragis? Apa mungkin reaksi dari mereka? Keluarganya kecewa sekali dan jelas keluarganya dendam karena mencari uang itu jelas untuk keluarga, walaupun mungkin ada perkecualian yang mencarinya untuk ya mungkin sering main perempuan, maka keluarganya tidak terlalu mempersoalkan. Tapi bagi yang betul-betul mencari uang itu untuk kepentingan keluarga, maka keluarga itu juga akan sangat sedih kenapa dia terpengaruh dan akan sangat dendam kenapa masalah begitu kok harus sampai pada pembunuhan. Bu, ini maksudnya kayak akan penggandaan uang, dukun gitu, padahal di sebelum tahunnya juga ada yang dukun palsu. Ini gimana sih orang kok bisa fenomena kayak gitu? Ya, jadi ini sebetulnya lebih karena situasi keuangan yang terjadi sekarang. Jadi situasi kesulitan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang terlalu parah, maka banyak hal yang akan dilakukan. Banyak hal konsekuensi daripada kesulitan ekonomi, termasuk misalnya yang paling dulu biasanya lebih ke arah perceraian. Karena suaminya kurang menghasilkan, istrinya kurang, dianggap kurang untuk menyesuaikan dengan uang sekian harus hidup cukup. Lalu kita lihat lagi bahwa banyak hal-hal lain yang terjadi, misalnya sekarang kecurangan lebih tinggi. Sekarang kita lihat lagi bagaimana terjadi geng motor, pencurian di mana-mana, dan pembunuhan semuanya meningkat. Utamanya adalah karena sosial ekonomi yang menurun secara tiba-tiba. Jenuhan yang ada karena masalah COVID.